Oke, berjumpa lagi dengan saya, Kak Toto. Udah lama saya nggak buat video ya untuk membicarakan tentang gerakan-gerakan outsider, karya-karya dari sahabat-sahabat berkebutuhan khusus. Kali ini saya mau berbicara sedikit tentang bagaimana pencapaian seorang seniman bertalenta khusus ya, berkebutuhan khusus bisa menembus pasar dunia, masuk dalam bagian dari karya-karya mainstream. Bagaimana itu bisa terjadi, dukungan apa saja yang didapat, dan bagaimana langkah-langkahnya. Seperti itu sih kira-kira pokok bahasan kali ini ya. Seperti yang kita lihat di belakang ini, backgroundnya sebenarnya ini warnanya sedikit lebih gelap karena backlight ya. Saya nggak pakai lampu untuk ke saya, jadi nanti saya kasih visualisasi karya-karya asli dari yang menjadi background dari karya di belakang ini. Ini adalah karya seorang seniman muda dengan spektrum autisme ya, bernama Muhammad Salman Farisi, usianya 14 tahun, dan dia baru saja ikut berpartisipasi dalam sebuah event pameran internasional di negara Jepang, di Art Kyoto ya, tahun 2023 kemarin, bulan Oktober ya. Dan di Art Kyoto itu adalah pameran seniman, kalau saya bilang mungkin mainstream gitu ya, atau seniman profesional dan sifatnya internasional, karena hadir pula dari beberapa negara, tapi paling banyak memang dari seniman-seniman dari Jepang. Perlu menjadi catatan, M. Salman ini satu-satunya seniman dari Indonesia yang masih sangat belia dan dengan spektrum autisme. Tapi sebelum itu saya mau berbicara lebih mundur lagi tentang bagaimana dia bisa masuk, supportnya seperti apa saja. Yuk kita lihat, saya mau bahas satu persatu dari situasi atau kejadian jauh-jauh sebelumnya sampai seniman muda berbakat usia 14 tahun bisa menembus pameran internasional di Jepang. Ya, ini adalah tampilan M. Salman Gallery yang sedang mengadakan pamerannya di Gedung Mitra Hadiprana Boutique and Mall lantai 1 ya, lebih tepatnya di studionya Outsider Art Jakarta. Ini kita bisa melihat berita seputar pendirian dari M. Salman Gallery itu sendiri. Dan saya coba mengupas beberapa sesuatu yang khusus seperti tagline yang diangkat oleh M. Salman Gallery adalah tumbuh bersama seni inklusi dengan kreativitas tanpa batas. Jadi M. Salman Gallery mencoba mengajak kita semua untuk terlibat bersama mengembangkan seni inklusi, memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat berkebutuhan khusus, tentunya dengan pemikiran, dengan kegiatan, dan dengan proyek-proyek yang pastinya membutuhkan kreativitas yang tanpa batas. Dari tagline tersebut, M. Salman Gallery tentunya membuat sebuah visi, yaitu cita-cita bersama. Visi kami adalah menciptakan ruang seni, inklusi yang merangkul keberagaman ekspresi, dan mempromosikan karya seni outsider. Ya, jadi bagaimana kami menciptakan ruang seni, kesempatan kepada teman-teman berkebutuhan khusus, teman-teman inklusi untuk bisa menampilkan karyanya, dan juga kita membantu untuk
mempromosikan karya tersebut dalam bentuk pameran atau penjualan. Kami juga bertekad untuk menjadi pusat inspirasi yang mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap seni dari berbagai latar belakang, sehingga menciptakan hubungan yang lebih erat antara seniman, kolektor, dan masyarakat. Nah, ini cukup jelas ya. Jadi tentunya M. Salman Gallery akan mengajak berbagai pihak, siapapun, untuk bisa mewujudkan dari cita-cita M. Salman Gallery. Lanjut kepada misi. Nah, dari visi yang ada, M. Salman Gallery membagi menjadi 6 misi. Yang pertama adalah memberikan platform inklusif, ya, berkomitmen untuk memberikan peluang bagi seniman dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berpartisipasi dalam seni outsider, untuk mengungkapkan diri dan memamerkan karya. Nah, ini memberi kesempatan untuk sahabat-sahabat berkebutuhan khusus, sahabat-sahabat inklusi untuk mendapat kesempatan berpameran, dukungan dalam setiap kegiatan seni, ya. Kemudian yang kedua, pendidikan dan kesadaran. Kami akan mendidik masyarakat tentang seni inklusi dan outsider, meningkatkan kesadaran dan keunikan ekspresi ini, dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang seni alternatif. Ya, kita juga masuk ke sisi edukasi, di mana kita berkampanye untuk bagaimana seharusnya kita mengapresiasi karya-karya teman-teman berkebutuhan khusus, teman-teman inklusi. Kemudian ketiga adalah kolaborasi. Kami mendorong kolaborasi antar seniman, kurator, dan komunitas seni untuk menciptakan hubungan yang kuat dan memberikan peluang untuk pertumbuhan seni yang berkelanjutan. Tentunya kita sangat perlu untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya. M. Salman Gallery juga menyadari itu, supaya kegiatan ini bisa merangkul lebih banyak orang, dikenal lebih banyak orang, dan bisa mengedukasi juga banyak orang. Poin keempat adalah kepemimpinan dalam seni inklusi. Kami akan menjadi pemimpin dan dalam mendukung seni inklusi dan outsider, menciptakan model terbaik untuk galeri seni serupa di seluruh dunia. Nah, ini cita-cita yang mulia, ya, yang tinggi, ya. Jadi mudah-mudahan M. Salman Gallery ini bisa menjadi contoh untuk galeri lain bahwa sudah waktunya untuk memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat berkebutuhan khusus, kalau kita bilang bertalenta khusus, untuk bisa menampilkan karya-karyanya, bisa memperkenalkan karya-karya mereka juga. Kemudian poin kelima, aksesibilitas. Kami akan menjadikan seni lebih mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka dengan tantangan fisik atau ekonomi. Ya, ini selain kita membuat yang sering digambar-gambarkan adalah aksesibilitas lebih ke sifatnya fisik, ya, bangunan, tapi kita mungkin akan membuat semacam website atau semacam aplikasi yang akan bisa digunakan oleh seniman-seniman outsider, sehingga bisa dengan mudah melihat karya-karya yang sedang berpameran dan juga yang diperjualbelikan. Kemudian nomor 6, penyadaran potensi. Kami akan membantu seniman inklusi dan outsider mengenali potensi mereka dan mencapai prestasi tertinggi dalam karyanya. Ya, ini menjadi poin sangat penting, bagaimana nantinya M. Salman Gallery juga membantu sahabat-sahabat semua berkebutuhan khusus untuk menggali bakat terbaiknya dalam dunia seni dan bagaimana supaya bisa mencapai prestasi dan pencapaian yang tertinggi. Ya, tadi itu kita sudah melihat bagaimana visi dan misi dari M. Salman Gallery, ya. Keren banget kalau buat saya. Jadi visi dan misinya memang secara DNA, secara kehadirannya, M. Salman Gallery dari awal sudah mengkhususkan untuk menjadi sebuah galeri inklusi. Jadi mempunyai komitmen dan tanggung jawab untuk mengembangkan, memperkenalkan karya seni dari teman-teman berkebutuhan khusus. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana sih sejarah berdirinya M. Salman Gallery, gitu, ya. Jadi kalau dari lingkup sejarahnya bisa secara singkat saya katakan bahwa ini bermula dari karya seorang seniman muda bernama Muhammad Salman Farisi, yang dalam proses terapi, ya, saya bilang pencarian itu memperlakukan seni sebagai sebuah media terapi
di mana dia belajar untuk membangun fokus dan konsentrasinya sebagai bagian dari proses pembelajarannya di dalam dunia sekolah. Tetapi pada perjalanannya ada poin-poin menarik, ada hal-hal menarik bahwa Salman ini menyukai dua hal, yaitu musik dan melukis. Nah, untuk saya sebagai penggali bakat di bidang seni, saya mencoba menggali bakat seni lukisnya Salman supaya bisa menemukan potensi terbaik dari dirinya, dari kemampuan yang dia punya, dari sesuatu yang saat saya bertemu dia itu yang paling dia kuasai. Dan seiring berjalannya waktu, sekitar 1 tahunan, saya mulai menemukan gayanya dan terlahirlah karya-karya bunga sakura yang menjadi andalan dari Salman. Yuk kita lihat sebagian dari karya-karyanya. Nah, kalau kita lihat ini karya dari Salman. Polanya adalah pola utama sebenarnya pointillism dengan sedikit pendekatan ekspresionis pada backgroundnya. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah mencoba mengeksplor gerakan-gerakan tangannya yang masih sangat sporadik waktu itu, belum mempunyai fokus yang jelas. Dan saya lihat di situ dari gerakan yang acaknya ada sesuatu yang menarik yang mempunyai potensi yang sangat besar gitu ya. Kemudian dari situ mulai saya masukkan juga teknik pointillism, tapi yang sifatnya lebih minor ya, nggak terlalu banyak. Jadi nggak semuanya pointillism. Nah, di teknik pointillism ini pada anak-anak berkebutuhan khusus, dalam hal ini anak autis, menjadi sangat bermanfaat karena di situ anak-anak dilatih untuk fokus dan konsentrasi. Ya, kalau kita lihat ini titik-titiknya ada beberapa warna. Jadi ketika anak itu menaruh titik, misalnya yang pertama warna putih gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah warna putih dapat, untuk warna berikutnya challenge-nya dia nggak boleh nutupin warna putihnya. Lalu masuk warna berikutnya tidak boleh nutupin warna yang sudah ada. Jadi dia akan memilih tempat makin lama makin sempit dan tanpa disadari itu melatih fokus dan konsentrasinya. Nah, dari repetisi seperti itu, dari kebiasaan seperti itu, Salman bisa menghasilkan karya-karya bunga sakura yang sangat luar biasa. Dan inilah yang menjadi keunggulan dari Salman. Nah, sebelahnya nih ya, mumpung belum lupa, ini adalah logo M. Salman Gallery. Sebenarnya kalau kita dekatkan ini warnanya lebih ke abu-abu muda ya. Sorry, ini warnanya jadi gelap karena lampu. Dan di situ ada bunga warna-warni, ini sebagai simbol dari inklusi, dari keberagaman. Dan ini adalah logo baru dari M. Salman Gallery, menjadi pohon cinta, pohon inklusi, menjadi galeri inklusi bagi sahabat-sahabat berkebutuhan khusus. Ya, dari penjelasan singkat tadi, dari gambar-gambar yang kita lihat, Oke. Mudah-mudahan cukup jelas bagaimana M. Salman Gallery ini terbentuk. Jadi Muhammad Salman Farisi adalah seorang seniman muda berbakat dengan spektrum autis, dan inilah yang menginspirasi keluarga, orang tuanya, akhirnya untuk membuatkan sebuah galeri. Awalnya diperuntukkan hanya untuk Salman, untuk mensupport kegiatan Salman, untuk supaya Salman mempunyai ruang pamer, ruang kerja, studio. Lalu dibuatkanlah sebuah M. Salman Gallery. Tapi dalam perjalanan waktu, bahwa ada hal-hal yang secara kesadaran penuh, secara keikhlasan orang tua ingin bagaimana Salman juga bisa bermanfaat bagi banyak orang, bagi teman-temannya tentunya. Maka M. Salman Gallery ini per November 2023 diresmikan, dinyatakan menjadi sebuah galeri inklusi ya. Jadi 1
nantinya ke depannya bahwa M. Salman ini tidak hanya memamerkan karya-karya Salman saja, tetapi juga memamerkan karya-karya inklusi, karya-karya dari banyak seniman, termasuk seniman-seniman outsider atau seniman-seniman berkebutuhan khusus lainnya. Mau lihat koleksi-koleksi apa yang sudah dipunya oleh M. Salman Gallery? Ini sebagian aja ya dari koleksi-koleksi yang ada, kita lihat. Ya, sebagai galeri inklusi, nah M. Salman Gallery ini juga mempunyai koleksi karya teman-teman, sahabat-sahabat, tidak hanya sahabat-sahabat berkebutuhan khusus atau disabilitas, tetapi juga orang-orang yang pada dasarnya memperlakukan seni sebagai media lain atau di luar dari kebiasaan umum gitu ya. Seperti ini karya Mas Abdurrahman, ini juga di bawah bimbingan saya, Mas Rodi. Ini keduanya berkebutuhan khusus, kursi roda, tetapi Mas Abdurrahman fokus juga di olahraga panahan. Ya, Mas Rodi sebagai pelukis wajah, potret ya, dan dia juga sudah mengkhususkan dirinya untuk menjadi seorang seniman. Ya, ini karya-karya Mas Rodi sangat realistik, lukisan potretnya juga keren-keren. Akurasinya, kemiripannya saya bisa katakan 90% ya. Dan sebagai galeri inklusi karena mencakup keberagaman juga mempunyai karya-karya yang unik. Ini adalah karya dari Motingo Boucher. Nah, orang tahu Motingo Boucher adalah sebagai seorang novelis ya. Tapi ternyata Motingo Boucher juga melukis. Nah, ini salah satu sketsa karya dari Motingo Boucher. Cuman ada di M. Salman Gallery. Kemudian ini juga ada karya dari Abbas Ali Basa. Nah, kenapa ini juga masuk dalam kategori inklusi? Karena Abbas Ali Basa sebagai seniman dia juga pernah menjabat jadi sekretaris dari Dirjen Kebudayaan, gitu ya. Ya, berarti dia masuk dalam pemerintahan sebagai seorang pegawai. Jadi ini mau membuka gambaran bahwa menjadi seniman tidak harus melulu bekerja melukis, tetapi bisa menjadikan seni sebagai media-media lain dan dia bekerja di bidang lain. Dan itu bagian dari inklusi, dari keberagaman. Nah, ini kita melihat dari keberagaman background dari senimannya. Lalu M. Salman Gallery juga mempunyai karya-karya old master, ya, karya-karya tua sebenarnya. Ini seperti karyanya Sukamto Dwi Susanto ya. Nah, ini karya dari seniman Jogja. Kemudian juga ada karya-karya Jehan, ada Fandi, ada Barli, ada juga Amrus. Iya. Nah, ini sebagai contoh bahwa galeri inklusi tidak hanya karya-karya seniman-seniman kalau kita bilang mainstream, tapi juga seniman-seniman yang memang mereka memperlakukan seni sebagai media terapi atau media-media lainnya, sebagai hobi, sebagai kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan pokoknya. Oke, demikian tadi penjelasan singkat saya tentang sebuah galeri inklusi yang bernama M. Salman Gallery. Jadi di situ sangat jelas secara DNA, secara tagline-nya mengajak orang untuk tumbuh bersama, seni inklusi dengan kreativitas tanpa batas, dijabarkan dengan visi misinya yang luar biasa sebagai sebuah galeri inklusi. Dan ini berarti memberi kesempatan kepada banyak orang, banyak pihak, terutama buat teman-teman atau orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, menjadi mempunyai harapan untuk bisa dipamerkan karya-karyanya, bisa ditampilkan dan disupport oleh M. Salman Gallery. Nah, seperti itu ya. Jadi pencapaian apa sih dalam setahun ini yang dilakukan oleh M. Salman Gallery ya? Kemarin M. Salman Gallery memperkenalkan diri di Art Kyoto, tentunya juga menjadi bagian dari promosi dari Salman sendiri, Salman sebagai seorang seniman. Tetapi di sana juga kita memperkenalkan M. Salman sebagai sebuah galeri inklusi. Harapannya nanti di tahun kedepannya
M. Salman Gallery ketika menampilkan karya di luar negeri bisa membawa karya dari teman-teman sahabat-sahabat lain berkebutuhan khusus yang ada di Jakarta atau mungkin di seluruh Indonesia yang terpilih untuk bisa diperkenalkan karya-karyanya ke banyak negara. Untuk hari ini itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada usulan atau tanggapan, boleh komen, boleh kasih komentar supaya itu bisa nanti kita bisa untuk menjadi bahan kita diskusi di video-video yang selanjutnya. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya Kak Toto. Salam